Tapi kalau pambayik sangko mana ndak lo boleh. Apa dinas keluar negeri? Awak elok nak buang jo tetangga. Dan pertaruhan bini dan kekangat 3 tahun. Ada yang percaya na jo. Anjala tu pertaruhan tah ke manci. Abi katok na sadono. Jadi kata orang Minang, malabihi ancak-ancak mengurangi sio. Jadi itulah gunanya kita mengulang-ulang sejarah Nabi supaya awak jangan putus asa mendakwahan Islam. Kalau orang tersinggung awak ditangkap, pak, Nabi sebanyak dibunuh. Suku apa yang banyak membunuh Nabi? Suku Israel. Akhirnya nanya bunuh orang di rumah sakit, anak-anak, orang gaik-gaik. Tak tentara yang bunuh ada, Pak. Ya kan? Ada dulu nabi-nabinya bunuh. Jadi kalau orang menyampaikan kebenaran seperti nabi-nabi itu, tidak semua orang akan sayang kepada beliau. Karena hawa nafsunya nan dialangi dikaji, nak menyampaikan itu. Kadang-kadang sekolah tinggi na orang gini, Pak. Ya kan? Tapi pandianya sekolah tinggi itu. Ba pandianya. Akhirnya bertanya, kalau ada peraturan Allah nan melarang nafsu awak, kemudian tambah nafsu awak tu nyo sampean de ustaz. Ku aden nyo bae de ustaz kau macam. Sekolah awak tinggi kan? Itu tandanya ndak berguna sekolah. Peraturan Allah jo kemauan awak, Pak, tu sama kopiah jo kepala. Ya kan? Kau ada profesor ke siko Pak? Kalau sampai kopiah kepala nan kapak tarah atau kopiah nan kapak tukar. Akhirnya banyak orang mengeceknya cadik tu kepala nan tarah. Ndak kopiah nan tukar dah. Sampai banyak orang cerdas sekarang mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan zaman lagi. Apa-apa yang disampaikan Nabi itu tidak sesuai lagi. Perlu diamandemen. Ya kan? Itu orang-orang cadik mengecek itu tuh, Pak. Namanya aliran sekuler. Banyak profesor Surpolio ke mudah-mudahan neko kali tidak. Ya terlampau cadik orang ko andi jadinya. Masuk Allah bisa diatur dia, Pak. Iya kan? Ajalah kita ketahui, Pak, sampai kini, Pak. Ilmu Allah tu nan tahu, Pak. Barana ketinggi sekolah, Pak. Barana kejadi, Pak. Ada profesor ahli gempa. Alam bertanya, kayaknya tu. Pak, hari ke gempa tu lagi tahu, Pak. Lah. Tak tahu. Jadi nanti diketahui beko gejala sudah gempa dan tahu loh mari. Tak perlu nak sekolah tinggi tu kalau gejalanya. Kalau tahulah orang-orang ahli gempa, kuari ke gempa, lanjut suruh pindah orang ko sebelum gempa. Tu Pak. Apa mengko itu tu Pak Ustaz? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Andaikan dicelupkan telunjuk kita ini ke dalam air laut, diangkat. Air yang terangkat oleh telunjuk itu, itulah ilmu manusia secara keseluruhan manusia ini. Kolektif. Air laut yang tinggal itu, itulah ilmu Allah. Ya kan? Betul je, Pak. Orang tak sekolah tinggi dah, tapi nanya pelajari sihir. Orang sekolah tinggi percaya lokenya, begitunya orang pintar. Orang sekolah tinggi kok kapai kabarale. Hari hujan, hanya bawa pawang hujan. Ada ndak Pak nombor aja ilmu pawang hujan? Nan datang gini kok? Ada. Kalau ada campak ala itu sihir. Kajamban apa saya tidak bisa Pak tanah boleh hujan. Ya kan? Ada orang bersabui lah orang serupa itu tu orang pintar. Lihat Pak Jali di KN Betanggo. Jadi orang nak mau undang tu nak nengak.
Nyo kecen orang ko pintar, nan datang orang bodoh. Sampai upacara leta dojan. Kalau kita cari di TV enggak, Pak. Ya kan? Apa hujan tu banyak dapat piti. Nan hujan enggak tertahan. Ini perlu kita pelajari kembali sejarah Nabi. Nabi itu Pak mengko sayang Allah kayaknya nyo bertauhid. Ndak percaya jo karamah indak percaya jo kurafat ndak percaya jo tahayul. Kadang-kadang orang sekolah tinggi itu Pak jo tahayul percaya aja nya. Ndak jadi baralik Pak, ini kini sudah rayo baru. Ndak elok baralik kecik orang gaek diapi hari rayo. Salah sena rayo rajilu supaya alik awak ko anak ko ndak takapi rezekinya. Jadi kalau baralik dapat jodoh anak ajan di peralian antara hari rayo fitir jo hari rayo haji. Bab itu tasapi rezekinya. Kadang-kadang orang sekolah tinggi percaya je tu Pak. Percaya. Ya kan? Itu namanya tahayul. Kedatangan Nabi memberantas itu. Bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama. Kok paneh hari alhamdulillah, paujan hari alhamdulillah. Itu kehendak Allah satunya. Semuanya kehendak Allah, tidak bisa kita menahan. Makanya kaum muslimin kata Nabi, kata Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi, tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Ikutilah ajarannya. Wa may yanqalib ala aqibaihi, kutiko Nabi itu ndak adolai afa immata au qutilang qalaqtum, engkau berpaling dari ajarannya, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis, tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tapi yang akan mudarat kamu. Menteri Israel nan badannya baulek lah bertahun-tahun ke sana namanya. Lupa apa namanya. Tu Pak. Alamat 3 lah. Alah. Barang menderitanya tu Pak. Itu karena melawan Allah. Ya kan? Raja Namrud dulu nyobaka Nabi Ibrahim Pak. Masuk langau ke hidungnya. Jadi kumbang babiso di utaknya. Bara lamonyo tersiksa 500 tahun. Asian yang kita tangkap. Nanu masukan langau tu ke hidungnya malaikat. Allah terangkan Pak, selama hukum malaikat membunuh orang yang tengkok di polisi. Jo polisi itu nyo cabik satu tu. Ada Pak. Nyo kan malaikat maut mematian orang. Kalau awak cubalah membunuh orang Pak, kau tidak tertengkok. Tapi kalau malaikat enggak. Ya kan? Enggak ada orang yang mampu menangkapnya. Guru silik enggak taluk melawan malaikat. Ya kan? Ada di Jepang namanya Pasabumi Suzuki dan marahnya ke ban hitam dan maraga. Orang tu pendeknya. Ya kan? Tapi basi bisa nyobengkoan 2 tangan tu. Ban hitam lah dan 2 balik. Tu Pasabumi Suzuki. Orangnya pendek, kaki pendek, tangan pendek. Tapi kalau tinju tonggak wah tabu apa? Mati je Pak. Nyo karate lo dia malaikat maut mati. Jadi tidak mampu manusia melawan Allah. Maka patuh selawat ke Nabi. Kita ulang sejarah Nabi. Kau kita ikuti ajarannya. Kalau awak di tengah masyarakat kau, parangai Nabi nang ditiru. Ya kan? Di tengah masyarakat kau, supaya saya sakato tarui. Ya kan? Pertama, jangan banyak kita berburuk sangka antara kita sama kita ini. Sebab Allah melarang. Disampaikan dek Nabi,
Ayat-ayat Quran kau mengko sampai ke awak pak. Kan Nabi namajan. Sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke ulama, sampai ke awak kini. Yang banyak menjadikan manusia ini dalam pergaulan rusak apa? Karena tidak menjaga lidah. Ya kan? Kata Nabi, lidah itu dipelihara. Kenapa? Kok luko di pisau tampak darah 2-3 taweh penama sanang dan hindak tampak bakeh jobetadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui ke ubun-ubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bulek buah nipah kironyo ampek bapa sagi. Di luar lipek nantak berubah, di dalam cair tiok ragi. Nak begitu awak kalau tersinggung lidah. Nan luko capek sehatnya kak. Nan bariang tak kunjung hilang. Oh itu. Ya kan? Karena lidah, orang suami istri yang bahagia bisa terpisah. Karena lidah, orang yang sudah bertahun-tahun terpisah bisa dipertautkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, hati dan lidah perlu dipelihara. Kalau beruak sangko, ana rusak tu pak. Hati. Orang pemberuak sangko tu untuk inyo dunia kau sampai pak. Tak untuk orang lain nanya sangko itu. Kalau orang pemberuak sangko, alam sampai langkah tertumbuh sulit bertinggang bakal lakah badiah badan di sisi orang banyak. Ibu nam pernah gadang di kampung, ada kolam, orang menyebut ada tabe. Di tabe jo di kolam tu tumbuh rumput namanya kiambang. Namanya kiambang. Kiambang tu disiko pagi ya di sudut tabe nan siko, sore besoknya lesinan. Apa mangko itu? Kateh pucuak ndak sampai ke bawah hurek tagantuang. Jadi ndak punya prinsip. De angin badan batundo, konon ko ombak mampean. Ya kan? Jadi kaum muslimin kalau dalam hidup kita ini timpang pak, tidak bisa. Bara Allah menjadikan rongga dalam diri awak 3. Nan pertamu runggo di ateh. Ya kan? Bakanda ilmu pengetahuan. Ibarat baliang-baliang mesin kapal pembalahaya di lautan. Itu letaknya di kepala ilmu. Sudah cukupkah di sana? Belum. Ada runggo di tengah. Iyolah dado rumpun nati. Sarang iman lubu agamo. Santano kapa konda ado pedoman alamek sasek jurumudi kekaram lawit nang kodohnya. Ndak sampai kapa ke tanah tapi. Mana paling rancak dalam ilmu agamo jo ilmu tinggi. Kaum muslimin orang nang korupsi rendah sekolahnya tu tinggi. Anang kurang lagi apa? Iman agamanya. Tahunya ikut ndak punya inyo do nyambil. Ya kan? Jadi cadiaknya tu cadiak membalik. Ya kan? Ini kaum muslimin yang terhormat. Ada je orang tak sekolah maliang pi malam pak. Nya pakai baju hitam, nya pakai sebo hitam namanya ninja. Nanya maliang ayam. Kalau orang korupsi dan sekolah tinggi itu nya pakai dasi duduk di kursi maliang siang hari namanya korupsi. Artinya jadi kalau iman tidak ada, ruang di tengah konan kosong, semakin berbahaya orang itu dengan ilmunya yang tinggi. Ya kan? Bukan berbahaya untuk dirinya sendiri, berbahaya kepada orang banyak. Nyok samo jo orang buto menyebik rumput pak. Orang nanti itu tu. Kalau disuruh orang mato tarang menyebik rumput pak jo orang buto, capek panuh rajuit tu orang buto. Baik itu. Nyo putri malu nyo sabi yo, bungo lonta nyo sabi yo. Ya kan tak tentu dia. Kalau orang nantarang, aku lama dia jawi kok ndak. Ya kan? Anyo pilih rumput itu.
Itu dia. Yang buta itu bukan matanya, tapi hatinya. Sudah tu runggonan di bawah. Iyolah parui minta diisi. Ibarat parakeh tampai barang, santano muatan kosong alamai oleang jalan kapal. Tu mengko orang-orang briefing pak, mempermasalahkan iko di negara ko. Baik ko makan minum. Kena nak jalan utak tu kalau parut kosong. Artinya hati ko ruang tu di badan awak. Maka orang yang itu seimbang, makanya ndak ke buruk sangko. Buruk sangko tu menyusahkan awak. Lihat dapat ibu orang pembaik sangko. Itu ndak pernah stres. Contohnya Ustaz. Laki-laki pak, orang jantan kalau lah panjang rambutnya kan dipotong. Sudahnya potong rambut itu di tukang cukur itu nyo tilantang di kursi itu. Nyo ambil pisau di tukang cukur itu. Laya dolari orang mencukur itu. Inyo tak kampai mato tapi ciang tando lalu. Itu ni tukang cukurnya lalu. Kenapa? Dia tidak berburuk sangka. Tidak mungkin tukang cukur kau akan mengarik liye, tapi memberasiakan bulu sampai ke takaloknya. Dah lah siap dah. Ya kan? Akan aman awak kalau tidak pemburuan. Tapi kalau pembaik sangko mana tidak lo boleh. Apa dinas keluar negeri? Awak elok nak buang je tetangga. Dan pertaruhan bini dan kekangat 3 tahun. Ada yang percaya na jo. Anjala tu pertaruhan tah kemanci. Abi gatok na sadono. Jadi kata orang Minang, malabihi ancak-ancak mengurangi sio. Kalau kerajo lidah, suko mencari kesalahan orang. Kerajo hati tadi, nan itu tadi. Iya kan? Jadi lidah joati ko babayo kalau ndak dipelihara. Ku ada cerita cik, jalan lok nak. Jadi kalau lalu ibu-ibu menangambo mengaji itu ndak baterati nama. Jadi ada ibu mungkin membaca jawab dalam Quran dan mungkin juga apa-apa ayat kok. Sebab artinya rancak-rancak pelajaran yang berharga. Surah itu surah Luqman. Luqman tu ndak nabi, ndak rasul, tapi ada surat namanya surat Luqman. Dia ahli hikmah. Maka apa yang keluar dari mulutnya dijadikan ayat Quran oleh Allah disampaikan kepada Nabi. Anan paling baharago dari kata-kata hikmah Luqman tu pak. Kaum muslimin kalau anaknya lah mulai gadang. Ya kan? Itu subuh tu pak kebanyakan awak kini kan menyalahi aturan Luqman kau. Coba dengar ada pak orang tu menjaga anak subuh ang talak sekolah kau aja. Kejadian kemudian ndak sekolah aja. Ya kan? Banyak pak. Belum banyak orang Islam membangunkan anak pagi itu jaga oleh nak salat subuh semua ayah ke masjid awak. Pak, kalau anak sudah bangun subuh salat pak, pergi berjamaah dengan kita ke masjid, itu tidak akan pernah talak sekolah pak. Lagi tenang ada pak dia ngecik tu. Jangan takut talak sekolah je anak dia kawan. Apa-apa nak muda-muda wah. Kalau dia nak, dia orang nak lah. Bini saya tak ada dua. Ini kemana? Ya kan? Ini bapak. Ya kan? Ajan cerita je menjaga anak. Ya kan? Nangka dikanakan salat subuh. Percaya tak ibu kalau anak sama salat subuh jawab? Tak ketalaknya sekolah? Tak talak itu dah lain. Menyediakan buku, makan sarapan pagi talakinya. Pukul 6:30 nyola tidur sekolah. Jadi salat menjaga disiplin di diri. Makanya Allah tu mengatakan dalam Al-Quran, salat tu dibayarkan pada waktunya. Luqman tu pak, nanya pertaruhan ke anaknya pertama ke.
Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Keciknya lah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu aniaya besar. Kedatangan Nabi memberatas syirik lah Pak. Jadi jangan doh awak kaum muslimin nalah lamoi duit gua. Ya kan menganggap kubu keramat tu bantan saji-sajian ke sinan barati bersama-sama. Ya kan ada nama anggap kayu sati bantan saji-sajian ke sinan. Ambo sejak ketek nak percaya je tu dah Pak. Walaupun ambo hidup ketek ambo lu tahun 58. Kalau ada orang mantan sesajian tu Pak, ya kan nangka dianggap keramat sampai tu, ambo menyelinok-jelinok dalam sama. Ni kau makan api ayam jo talu tu. Ya kan? Kau payu orang nama letak untuk kesinan. Ayo lainnya makan di poni kau macam. Ya kan? Nah, nama makan Ristawardi jo kawan-kawan. Ya kan? Akini dunia modern kau Pak, masih banyak orang jo itu. Dia katanya beragama Islam. Ya kan? Tapi suko meramal nasib. Menganggap alam-alam memberi bahaya. Yang takut kita dalam hidup ini melanggar perintah Allah. Adalah mau pergi mengaji Pak. Di tempat-tempat tertentu mengalason sopir kok. Karena ada orang di jalan, mambek jalan, anak kalason. Siko tempat sati Pak. Ada disapu poni dan siko gocek. Ini kaum muslim. Masih ada orang berkeyakinan seperti itu. Ya kan? Mau kalau alu itu Pak, kalau payak ke Solo gini kan ada jalan baru lah banyak lo kan tua pemerintah sinan mah. Ala banyak lo perumahan dibuat orang. Begitu manusia datang ke tempat yang selama ini kosong, mendirikan bangunan manusia sinan. Jin lari mah Pak. Sebab ko jin ko nyo tahu atau nyo ndak kalipah. Tak percaya Allahnya jadi kelipah tu siapa? Manusia. Amang kau jin kau lari. Tapi kalau pelajari ilmu sihir, bakawan jo jin nyo patele awak. Apa mungkin ndak lupa lah doh. 5 tahun yang lalu ada si Sumanto baraja apa? Ilmu sihir kau. Kawan nyo jin. Nyo suruh mengali baik Pak, suruh makan tulang. Sebab makanan jin itu ini, ya kan? Kedatangan Nabi itu menghilangkan kurafat, menghilangkan tahayul, melarang segala macam kaum muslimin yang merusak akidah. Itu kalau secara umum akidah atau tauhid. Kalau awak sama awak kaum muslimin perlu dipelihara. Serupa si Luqman tadi, kanaknya. Sudah tuanya ingin elai, aqimis salah. Dirikan salat nak. Ya kan? Sudah tuanya ingin elai, wabil walidaini ihsana. Pelajaran-pelajaran baik senyum aja dek Luqman kanaknya tu Pak. Dah donya majak anu capek ang jago yang talek sekolah kau ada. Pertama, menghindarkan diri dari syirik. Yang kedua, disuruh mendirikan salat anaknya. Yang ketiga, hormati kedua orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua itu dipaliaronanya umurnya panjang sampai mati. Tidak tawalih jasanya. Itu orang tua. Sehingga Nabi kaum muslimin bapak-bapak mengeluarkan hadis ridallah fi ridal waliden, suktullah fi suktil waliden. Jadi si Luqman konyo punya induk samang rajo Pak. Rajo ko elok memerintah cuman tak bisa nyo jago lidahnya. Nyo buruk-burukan serajo lain. Kecik Luqman ko ba kamaja rajo konyo rajo. Tapi karajonyo salah. Tapi ada sifat rajo tu nan lelok je Pak. Atau nyo hemat di dalam hidup kau, hemat. Kalau lah membuat sambal bininya bu, tu nak doanya makan nyo cium saja. Ala masuk aroma sambal tu ke dalam hidungnya, tu nyo suuk saya nasi leh.
Tu samba kau jangan ngek-ngek. Segala kau tak tiru dah itu kan tak kadang Nabi ai duit tu. Ya kan? Tapi suatu kali dapat aka tumbuh pikiran surui pangana kena nelok tidu sakalok barasian. Anan katos rajo ko kasih Luqman ahli hikmah tadi. Pinyo nak buat rajo. Man, kok mati apa man? Tu menyumpah lidah apa jo mului apa kok apa. Bawa itu pak. Yo salamu kau ndak pernah pak memakan sambal lama do pak cium saya. Jadi apa ngana apa pak? Yo makan boleh je. Memakan sambal kau le untuk api ti kau je. Yo pak, yo. Tuan kau buat sambal dah pak. Bali lidah juati kalio lemak-lemak je. Si Luqman kau bapak mengalio lidah juati kau. Orang sedang zikir terpengaruhnya. Orang zikir di masjid tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun kalio lidah juati ko de orang zikir ko itu kecil orang tu zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha. Di ma orang membuat kalio saharum ko mana. Lama sak kalio ko nyoba li baresokan anak daro tu si Luqman. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Nyotana nasi ko jo aye pandan. Ya kan? Ndak tanggung harum nasi ko do kambang bungo limau. Di baso namono masa aye. De masa aye nasi. Sudah gulai kalio ko. Indak tanggung lama makan rajo ko. Man, terima kasih ya man. De manyasa dan salamu ko mencium sambal sana. Yo lama wana kalio ko. Kalio lidah juati ko. Yo lama pak, yo. Apa catat di buku agenda pak, yo jangan lupa pak. Hanya catat do di rajo ko. Sudah tu rajo ko dapat buto ketara. Nak mencari betul lah. Ya kan? Takana do dinyo melihat gulai kalio ko man. Amboyan melihat yo man. Jadi pak, aku kesempatan maja pak ko man. Diajar jo perangai je. Ndak nyo kalio lidah jo hati tu le nyo abui saja si pade. Anyo suruh rajo ko makan mutah rajo ko. Angka rajo dan yo man ndak angka lio. Ada ni bojo pak ndak mengarajo apa do. Apa untuk memerintah rancak, tapi menurut pandangan nambo selama ko apa suko menyalahan orang. Lidah juati nan paling elok pak, lidah juati nan paling buruk. Ko elok lidah juati sentoso kampung jonagari, ko rusak lidah juati binaso kampung jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Ya kan? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hadis Nabi ndak pepatah Minang tu dah. Ya kan? Lidahmu itu bisa memutuskan silaturahim. Kalau putus silaturahim karena lidah juati itu awak dikira nanti. Jangan dipandang remeh. Isnani min ummati. Ada dua kelompok dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Tidak akan saya lihat dia di hari kiamat. Dan tidak akan saya acuhkan. Dan tidak akan saya dengar apa yang dimintanya. Siapa dia? Pertama, qati'ur rahmi. Yang kedua, wajarus su'i. Ya kan? Dek lidah tu orang tak belok bertetangga. Dek lidah tu putus silaturahim. Dek lidah tu tak belok menantu jomin tu walau anaknya dipakai juga. Ya kan? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Resikonya nanti dek lidah tu putus silaturahim. Allah hendak amuah melihat awak di akhirat. Siapa mengadu pak? Di dalam ayat kita baca Malikiyau, yang merajai hari kiamat itu manusia tidak dikasih peran di hari kiamat lah pak. Nan durako masuk neraka, nan elok masuk surga. Surga tu apa? Tidak dia gia tugas lah pak. Tidak dia gia beban, tidak dia gia tanggungjawab. Dan dia gia ini saya dalam tu makanan alamak.
Iya Pak. Nah, do Pak ke sawah, salat saya tidak disuruh dalam surga tu. Salat, puasa. Ya kan? Ah, bini 9 tu. Jadi apa nama bini cik gini sabar salah Prof. Rawat salah bini nan cik tu kan tak kau usah tu dah. Kalau masuk surga nanti dapat 9 bini. Ndak orang tu dah hurrun ain. Orang awak menyebut bidodari. Abang kau banyak bini di surga Pak. Iya kan? Sadonya di surga tu kekal. Kini dari tahun ke tahun Pak, awak kan tambah gaik. Tenaga tambah lah lama. Tunggu pun tak bini layu sadonya. Iya kan? Kalau umur 50 baru bini mah Pak. Adi sarugo nanti orang gaik nak do. Kami nak gaik kini ko bah ustaz termasuk ustaz asal masuk sarugonyo mudahan ya Allah. Fadkhuluha khalidin, masuklah engkau ke dalam surga ini khalidin. Khalidin tu tak menetap saja, ya kan? Wajah dimuduan balik, gigi ditagoan balik, abuk ditaman balik, memori nala pelupo disadarkan balik, matonan kabue ditarangan balik, wajah 25 tahun, kulit putih serupa Nabi Adam, tinggi, anan hitam-hitam kaliang kini kau sabar sajalah. Asal masuk surga nanti putih. Ya. Tapi kalau masuk neraka tambah kaliang. Itu kami nak laki-laki bu. Ndak ada rambut bauban, ndak ada asam urat, ndak ada asam lambung, ya kan? Ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol, ndak ada penyempitan pembuluh darah, ndak ada pengapuran tulang. Kalau ibu-ibu Pak, wajah 19 tahun, setinggi Siti Hawa, kulit putih. Laki Pak Ustaz, laki cik. Indak boleh kami di surga tu berlaki banyak, balang anak dia. Calik saya ibu anjing berlaki banyak, indak balang anaknya. Nah, ini padanya. Jadi fitrah perempuan itu ndak boleh bersuami banyak. Ya kan? Ya kan? Suami ibu meninggal tapi dia masuk neraka. Atau tidak bisa itu suami awak di surga, ibu masuk surga. Atau nyo carian ya Allah laki-laki lain nan lebih ganteng dari suami ibu nak masuk neraka tu. Atau carian ya Allah. Makanan enak-enak di surga kita ndak buang air. Lain ndak sakit awak tu Pak Ustaz. Kalau di dunia yo Pak, semakin lama makanan tu menguruang awak, menguruang orang kampung nemo, dak terciri sepekan. Ya kan? Lari bali lo garam mingiri, ndak mau aja keluar no. Atau pasal operasi mah, dirusuk kok. Tapi di surga makanan yang tidak perlu bagi tubuh diolah oleh Allah dengan kekuasaannya menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori kita ini. Baunya harum dari parfum kasturi. Anda ada ibu yang datang ini yang pakai parfum kasturi sekarang? Kalau ada KW itu mah. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di asa harum tu palu hawa. Jadi ibu tidak perlu menyiapkan resok na asal masuk surga nanti. Ini kan? Piriang ameh, galeh ameh, kumbu atau cere ameh, dipana ameh, awak bertelekan dia teh depan duduk kursi ameh. Iya kan? Nah. Kalau ambo lah rancak juga lah ambo di dunia. Rista Wardi Datuk Merajo Golden Stick. Iya kan? Ini kaum muslim. Iya kan? Rancaknya. Ada pek lo masuk surga nanti di panah ameh. Bini nak meninggal tu nyo mudo balik. Bini ambo tu rancak bu. Iya kan? Iko menurut mata ambo nak minta persetujuan ibu dah.
Kalau ndak rancak bini ambo tu menurut ambo boleh ke sampai anak 5. Ndak sampai anak 5 dah lah jajuk sembun jelit. Bini ambo tu mau kecen ciri-cirinya lain ndak bah. Ya kan? Nyo galak bapiciang. Hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancung. Ya kan? Rambutnya kari tiang gigi putih-putih halui. Ya kok kamu cerita ni bu tak pernah masuk. Malah doa ambo kini pak bu, doa ambo ya Allah, Ibu Rukmini tujulah bini ambo di surga. Sabab ambo nikah dulu umur 9 balik, menurut ambo yo rancak mana. Ambo cari ambo boy alasan celek ke ibu-ibu ya. Ambo sangat penonton film dulu di bioskop pak. Itu sebanyak piti ambo. Sebab itu hiburan dulunya. Nonton film di bioskop. Sabuilah dia pak nan saumu jambo bintang film cowboy Alain Delon. Kuliano Gema. Ya kan? Tentu sampai gini tak lupa wajahnya. Ya kan? Kalau film India Imam Malini, Mumtaz. Ya kan? Kalau film Cina Bruce Lee, Wang Yu. Kalau film spy Charles Bronson, Fred Williamson, Jim Kelly. Ya kan? Apal dia betul. Ya kan? Tapi saja ambo bawini maranti menonton tu. Inyo sembo tonton siang malam. Ya kan? Kalau ambo masuk malam karajo di gudang, ambo tonton siang. Kalau ambo masuk siang, ambo tonton pagi. Kalau ambo masuk pagi, ambo tonton malam. Orang mau tahu-tahu je di luar baru kami lalu lah. Ini bapak-bapak. Kami tinggal di rumah petak Baseo dulu. Ya kan? Orang lah tahu saja. Ikut pasanganmu mudah. Situ. Ya kan? Beliau tu nanti ada oleh. Kenapa? Ya 42 tahun 3 bulan. Nyo padia de Allah bisa bawa jambo. Tapi alhamdulillah beliau mencari anaknya balaki, cucunya sabaleh, tahunya ke sabalehnya. Ya kan tahunya ke sabalehnya. Cucunya kok tahu lah je nyo. Di mau ci gini nak dalam surga. Mudah-mudahan nanti baca cucu ambo tu yo nak amin. Tapi sajak bini mati tu pak, kombo nalah mencuba. Nantakana tu parangenya dan bayi selepak. Itu cuba lah dapat ke mati bini. Ndak ada nang buruk perangainya terkenal lah. Lai dapat pantun orang ke mati bini. Lai. Biarlah dan tunjukan. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung Rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu Mbak Timuaro. Taman nuang badan jago lalok bu. Dicaliat suuk jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalah pai. Jatuh badarai ayam mato ka Allah saja berdoakan. Cuba lah dapat ke mati bini. Apakah ini dirasakan oleh Nabi? Dirasakan. Apakah beliau sedih walaupun beliau Nabi? Sedih. Laba ganti jo Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tu mengenangahan makanan. Kata Nabi, terima kasih Khadijah. Suara beliau parau tu. Rasulullah, Ibu Khadijah kalau meninggal, iku Aisyah go. Iyo ndak bisa ada lupun perangainya nan elok dah. Kalau bisa ibu serupa Ibu Khadijah dua. Iya kan? Indak tanggung gembira suami ibu tu. Bab itu, pitihnya habis untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau Khadijah tunggu hitam pitih lakinya senabi ni. Nah, ini bapak. Ya kan? Sampai Ibu Khadijah itu, ya Rasulullah, andaikan habis semua harta simpanan saya untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini, ya Rasul, kalilah tulang belulangku untuk jeruji jembatan kalau jembatan rusak.
untuk menyambung jalanmu pergi berdakwah. Bara pengabdian seorang isteri serupa itu patutnya buean sarugo de Allah di dalam sarugo turu rumah. Ada 3 padusi nalah dibuat rumah di Allah dalam sarugo. Itu nang ibu tiru. Lain tanang ada ibu tu. Ya kan? Nan pertama Khadijah bini Nabi. Nan kedua Aisyah istri Fir'aun. Nan ketiga Maryam ibu Nabi. Itu nang tiru. Jadi melayani suami meniru ibu Khadijah itu kita sudah menghormati Rasulullah. Kenapa? Istri beliau begitu kepada beliau. Jadi Rasulullah sendiri Pak sayangnya ke bininya, pada bini itu tua darinya 5 tahun. Ya kan? Lama ganti tekan aja leh. Nah, jadi ibu-ibu yang mengabdi kepada suami berarti meniru ibu Khadijah. Kalau lah pensiunnya bu, makin sayang ibu andaknya. Sebab orang gaib pe ibu hati. Jam ikonya lah pensiun ko ya mang tak talua ke dah kira lang lainnya si koyang lainnya. Jan. Kama badannya kanyo wao. Iya kan? Jadi kita harus bahagia sampai jadi kakek nenek. Di sinilah peran kita mempelajari kehidupan Rasulullah. Baik memimpin masyarakat, baik di rumah tangga, baik beranak bercucu. Cucu Nabi Hasan Husain tu pak nyo panjek Nabi sedang salat. Dia kan? Panjek. Tapi itulah anak ketek. Beliau sayang kepada cucunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sesuai jo ayat yang dibaca anakmu tadi, dari segi ya saja kita tinjau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Tapi teguh pendiriannya. Karena Rasulullah itu seperti itu bapak-bapak, paman-paman beliau orang Quraisy itu menyimpan pitih je beliau Pak. Orang nak kita percayai menumpang pitih awak kayaknya kama awak kapai apa taruhan saya ke Muhammad. Bab itu nyojo jujur. Lah menyampaikan dakwah Nabi Pak, lah berang orang Quraisy itu ke beliau, pita buangnya tak maunya minta, dah ragunya. Kau minta pitihku ke Muhammad kasih agak disimpan. Ya kan? Dah ada orang sejujur Muhammad kata. Biarlah berang nak kayaknya pitih awak banyak. Nabi itu tu indaklah manfaat anu Pak, sebabnya Nabi mah. Nabi itu kepindah ke Madinah, siapa orang nampaliannya percaya untuk menyimpan pitih golai? Ali bin Abi Talib. Ali, sebanyak aku orang ambo percaya pitih paman-paman ambo orang Quraisy ko menyimpan engkau yang. Ya kan? Baik ko kalau engkau lah kapailo ke Madinah menyusul ambo agian pitih ko. Jangan minta upah kata Nabi. Awak menolong kerana Allah. Kalau Nabi itu jahit Pak, orang Quraisy sekolah ke membantainya, mata pasonya pindah ke Madinah. Nyambil seperti itu kan tak bahala tu. Tapi Nabi tak pitihnya. Itu nak ditiru dia awak. Asal tak pitih awak jangan diambil. Aku ada dulu pengurus musaji, maliang pitih musaji. Hati. Coba bayang Pak, infak tu di masyarakatnya ni engkau musaji, aku nyoba dek pengurus kau. Ya kan? Ndak mau ruih musaji, nyodo manguruyan. Jadi akhirnya Ali menyusul juga ke Madinah. Kan perjalanan berbahaya tu Pak, dikejar oleh orangku. Baitu Ali salamek tiba di Madinah Pak. Lai salamek saja di jalan. Dak itu nan ditanya Nabi dah Pak. Allah bagian pitih paman-paman kita orang Quraisy. Allah timbang terima je beliau. Lain dak usah gak serimih juga. Dia awak pitih bantuan di negara awak kau Pak. Tiuk melalui posnya kurangnya. Ambolah mencuba menerima bantuan musaji benda itu Pak. Nya kan banyak janjangnya. Asal jo es keluar di Sarip Tojo, itu kena dapat pabrik Sarip Tojo di Ranah. Akan segi ampe es tu keluar tu. Ada yang kata biang es tu riba orang. Ada yang keluar min turun. Nanti bo di lubuk min turun, nyo lagi segi ampe, yo pi di tengah lah lubang makan angin.
Ada itu Pak, kalau di negara awak. Kalau Nabi enggak. Ya kan? Hanya lagi MPT itu di Ali bin Abi Talib. Sadaqta. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, Ibu Aisyah kan istri beliau mudo. Awak Nabi memanggil. Ternyata Ibu Aisyah tu senang dipanggil dengan panggilan Ya Humaira. Artinya, wahai istriku yang cantik, kuning kemerah-merahan. Memang sesuainya dipanggil Humaira. Kulitnya kuning kemerah-merahan, tak pakai pada afon gitu. Iko bini hitam kalian Humaira lo dimbau. Tak sesuainya. Itu kabau dia gih apa pasangan, kudo dia gih apa pelano. Ya kan? Ditanyuan dulu Humaira tu artinya. Ya kan? Tapi kalau hitam bini apa, imbau saya aswad. Aswad. Ada batu di sudut Ka'bah mah hanya macam Ijar aswad. Batu hitam. Rugi tak bini hitam Ustaz? Tak. Lebih-lebih di negara dingin di alam panjang tu. Beruntung bini hitam. Orang hitam kau angek. Pak coba tukar. Ya kan? Kalau orang tua mbonan padusi main bawa ayah mbo Pak, itu ndak ada bauan, ndak ada bauda, ndak ada batuan. Lah ibu dengar di YouTube Pak. Kalau lah masak nasi, oi makan lagi. Tu saja. Ya, acu je rengai. Jadi Nabi itu dari apa saja pantas kita tiru. Nah, kemudian kenapa Nabi itu yang menunjang keberhasilannya apa? Dia melakukan sesuatu yang dia kerjakan dahulu. Anaknya kecean, ini menjadi pelaksana utama. Itu Nabi itu Pak. Jadi tidak bertentangan nanyo kecean itu jo perangainya sehari-hari. Nyo karajuan nanyo kecean itu. Atau Rasulullah. Maka orang percaya kepadanya. Dalam masa yang pendek, Islam sampai ke negara awak. Malah orang negara awak kok mayoritas beragama Islam. Itu karena apa? Karena Nabi itu akhlaknya baik. Ada orang membantah, Ustaz, Nabi itu itu dikandai Allah. Kalau awak orang biasanya Ustaz. Ya kan? Orang biasa ada aja nanti tiru dia Nabi itu Pak. Siapa? Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan pernah terjadi perang salib, tentara Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tentara salib dipimpin oleh Panglima Richard dari Inggris. Jadi dalam peperangan itu, anak panah dikasih racun oleh anak buah Salahuddin. Karena Panglima kawana, dek panah beracun. Langsung pingsan, maitam badannya. Dibawa ke rumah sakit, lah sampakan tidak ada tanda kesembuhan. Apa kata Salahuddin? Painya ke kepala rumah sakit itu. Siko dirawat Panglima Richard, Pak. Iyo. Tak sadar-sadar ya badannya makin hitam. Pak, ambo diagih kepandaian de Allah. Bisa nambiaso ambo menjinaan racun. Ku ambo coba mau baik Bapak. Nang kemenyahatkan Allahnya. Engkau siapa kecik orang sakit? Ambo musuhnya Pak. Musuh besarnya. Bagaimana saya akan percaya kepadamu? Nanti engkau bunuh orang yang tidak berdaya. Kalau matinya beko masuk nambah ke tansiku, tidak langsung bunuh amboj. Dirawat oleh Sultan Salahuddin ini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yasfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Nyawaco ayat-ayat Quran nanda ulunya doa Nabi Doa-doa Nabi kok banyak dijadikan ayat Quran di Allah Pak. Doa Nabi Adam jadi ayat Quran. Doa Nabi Ibrahim jadi ayat Quran. Doa Nabi Zakaria jadi ayat Quran. Doa Nabi Musa jadi ayat Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doa Nabi Musa.
Di mana letaknya sekarang? Dalam surat Taha. Ya kan? Jadi bapak-bapak kaum muslimin, untuk sembuhnya penyakit Panglima Richard ini kena racun, atau nanti baca doa Nabi Ibrahim de Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso tak rareh lah dijuluh. Alhamdulillah akhirnya jatuh di tampuknya. Bakau bakeh nan kiramat meminta bakeh nan kabuliah pinta boleh kandak balaku. Sehatlah Panglima Richard tadi. Ya kan? Pucuk kawa, pucuk kepelo masuk nan tawa keluar nan biso. Ya kan? Setelahnya sehat Pak, nya manggaretang sekali. Kita hancurkan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita cincang tubuhnya. Nyok kerahkan tentaranya balik. Sabalun tibo di kampung Salahuddin di Damaskus. Aduh basobo orang jalan. Kamu apa? Takaja mana? Ambo ke membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa tidak mengecek ambo ke Pak sebentar? Bisa. Aduh. Apa balik ke rumah sakit dulu. Tanyuan ke orang rumah sakit itu. Siana mau be apa? Ayo lai lunak selatinya Pak. Balik ke rumah sakit. Tanyuan. Siapa yang merawat saya? Musuh bapak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya tidak percaya. Ya kan? Coba tanya ke orang lain. Ya kan? Alai bersemangat dia nak membunuh. Tidak Pak. Nyopai jo ke sinan. Tapi tibo sinan. Tatunam lutut ke bumi. Tasusun jari nan 10 manaku kepala satu. Dia memberi hormat ke Salahuddin. Cik Salahuddin, Panglima Richard, kenapa saya merawat Anda? Kenapa tidak saya bunuh? Orang Islam tidak mau menganiaya orang yang tidak berdaya. Orang Islam tidak pendendam. Yang kedua, anak buah saya tidak sportif. Mengasih panah beracun. Dan dia sudah saya pecat. Karena engkau bernafsu ingin membunuh saya, tidak usah kita libatkan rakyat kita. Mari kita bertarung mati-matian. Ya kan? Lain namuh jo si Panglima Richard kau? Indah. Ya kan? Jadi bukan Nabi saja yang pemaaf. Awak bisa meniru kalau hati dilunaan. Orang Minang mengecek Pak kalau parilah banyak faedah. Kalau pemaaf gadang pahalo. Jadi apa kalau ada isteri apa bercelelek di bibi manti cup peluru rambo munculnya maaf anselah. Lebih-lebih kalau anak lah banyak yang diperpanjang lah masalah. Ya kan? Memang kan ya ada perusi nama itu tata cik dah 10 ni. Ya kan? Sabar saya Pak. Dukuang secucu kelaman. Kalau ndak ada orang goyang lajak sari nenek ang keden tinggal macam. Pemaaf. Itulah sifat Rasulullah. Tidak pendendam. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu, adik Panglima Richard itu Putri Irene namanya. Masuk Islamnya Pak. Barajanya di pesantren Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Beberapa tahun kemudian dia tamat sekolah. Datanglah Panglima Richard ke kesinan. Dia Indo awak lah nak berminantu dia. Kalau ada pilihan kamu, ibu kita restu saja. Tapi kalau tidak, kami mencarian. Sebab dicari roman lah sadang, dipandang tubuh lah patut. Babisi adiknya kau. Bisiknya Sungai Puak. Bisa sentaranga. Ya kan? Ada yang kena hati. Kau dan Salahuddin kau dah. Kan? Orang Sungai Puak bam kau taranga bisiknya Pak. Lah itu Pak sebabnya. Itu kerajonya mapa wasi. Menokok wasi itu kare. Tu kau bisiknya nyo kare melihat taranga tu. Bisik Sungai Puak. Kaum muslimin karena orang Islam kau sawananya nan malamar nan jantan tapi nyo tegur dek Panglima Richard kau. Salahuddin adik ambo kena hati tapi dalam peraturan Islam kan laki-laki melamar iyo.
Ambo kena hati lo ke adik engkau je. Engkau keturun ambo kena ayat basobok kita di janjang je. Nyola marlah adik Panglima Richard kau jadi bininya. Nolai Islam mah. Nak masuk pesantren mah. Nyola mar je bahasa Inggris nak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Lain apa? Bala buah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menompang pulau Toke Bare. Kapa datang dari Padang. Dari Mato Asamulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai ambo cinta seorang. Kalau itu takana masuk mudo lihat. Ya kan? Anan adiknya tadi kalahkan hati lo ke Salahuddin kau. Titiknya tampuang gatahnya pali, nyo jawab lo pantun kau jawab bahasa Inggris. Indah lo dapat di den. Ya kan? Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tepi. Sampailah juga ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Ya kan? Nah ini. Setelah Panglima Richard adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Inggris itu memeluk agama Islam. Kalau Pak baca sejarah barat 1000 tahun Pak. Sudah tu kapil lo lihat. Akinilah mulai lo lihat. Ya kan? Jadi diperganti-gantikan oleh Allah penduduk di dunia ini taat kafir nanti taat balik. Ambonan khawatir Pak. Kok hilang di Indonesia kok agama Nah nambo khawatirkan profesor-profesor nandalang tadi. Iya kan? Nyo kecen Islam tak sesuai lah. Kitab harus amandemen. Ini Pak. Aku nanti takut. Atau pengaruh mahasiswa adanya. Nyo mahasiswa patuh aja nyo mah. Iya kan? Mahasiswa aku tidak lo tadi didik sejak ketik ke Islam dek orang gaiknya. Bisa saja Pak. Hilang Islam di Indonesia ini. Tapi berdoalah kita bersama-sama. Ya Allah, jangan hilangkan Islam. Barawana banyaknya orang kamu ubah ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Maha kuasa ya Allah. Peliharalah Islam di negeri kami. Dan jadikanlah akhlak kami semua ya Allah. Meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Lain nama je ibu mendengar setengah jam lain. Di den tak taluk lain. Kalau ada apa-apa, je ibu-ibu nanti singgung je pembawaan ambo mau rean kaji tadi. Ambo mohon dimaafkan, jangan disumpahi. Sudah bini ambo lah mati, ambo kena sumpah lo. Ibu-ibu, bapak-bapak tak ada salah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat. Berhasil mendidik anak cucu jadi anak saleh dan salehah. Boleh hamba berpantun Cik Bu? Di mana letak jalan Kataluat, dekik pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mana cako pintu ibu ke masuk, sinan lo ke keluar, lah dia lapih juati nan suci jemuko nan janiah. Pulang lah lai. Jangan duduk je lai, pulang lah lai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.